Oke, ketemu lagi teman-teman di channel saya Hermanto Sardan ya, dengan materi baru, konten baru, tentunya ilmu baru. Ya, selamat pagi buat teman-teman semua. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru dan dengan tentu saja dengan ilmu pengetahuan baru untuk mengenhance kemampuan 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Kita ya sebagai investor di bursa saham. Mudah-mudahan ilmu dan pengetahuan kita makin lengkap, makin bagus, dan makin membuat kita sukses. Oke, kali ini saya akan membahas perihal T+2. Ini videonya pendek saja ya. Kita kali ini videonya ringan-ringan saja, nggak usah terlalu berat-berat, materinya ringan. Dan saya juga tidak pakai intro segala ya, biar cepat kita langsung masuk ke materi. Seperti biasa teman-teman, dukung channel ini terus dengan share, like sebanyak-banyaknya ya. Untuk jika belum jelas, teman-teman juga kami persilahkan untuk komentar. Pasti semua komentar akan kita balas pada waktunya. Semua komentar pasti akan kita balas. Buat yang belum subscribe, pastikan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi untuk setiap video baru yang kami tampilkan ke channel ini. Oke? Jadi materi kali ini adalah materi T+. Ini sebenarnya mekanisme perdagangan di bursa. Mekanismenya sederhana saja ya. Hanya saja selama ini ternyata masih banyak yang belum tahu mekanisme ini. Banyak sekali yang belum tahu. Saya mungkin agak mewajarkan ya kalau yang belum tahu tuh pemula. Tapi ternyata yang lama-lama pun, yang sudah lama di bursa juga nggak tahu ada mekanisme ini. Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka exactly itu seperti apa mereka nggak tahu. Jadi melewat video ini saya akan sampaikan ya, mekanisme T+ itu seperti ini ya. Saya dengar banyak teman-teman yang tidak pernah ada informasi dari sekuritasnya, bahkan dari salesnya pun ditanya juga sama-sama bingung tentang mekanisme ini. Padahal mekanisme ini penting. Buat saya ini penting sekali ya, teman-teman harus lengkapi pengetahuan tentang mekanisme perdagangan di bursa ini supaya teman-teman untuk melengkapi strategi-strateginya ya. Salah satunya seperti thumbnail yang ada di video ini adalah dalam setiap aksi korporasi, khususnya misal pembagian dividen atau ada right issue, ada aksi korporasi lain ya. Nah, salah satu tools atau salah satu skill set untuk melengkapi persiapan teman-teman perang ya dalam tanda kutip pada momentum aksi korporasi itu ya ini gitu ya. Karena ini kemarin contoh teman-teman mau jual di tunai, mereka bingung. Atau ada lagi misal, Mas AS, kemarin waktu ACST kan Mas AS bilang tanggal 26 pokoknya nginep sampai tanggal 27 kan pasti dapat. Kenapa saya jual di nego kok tahu-tahu saya nggak dapat? Nah, itu karena kalian tidak mengerti mekanisme ini. So, supaya kalian lebih mengerti, dan ini ke depan sebentar lagi juga banyak aksi-aksi korporasi ya teman-teman. Jadi lengkap lah gitu ya. Tidak perlu bertanya-tanya lagi, tidak perlu heran lagi, tidak perlu ketakutan lagi. Semuanya sudah lengkap ada di sini. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang selama ini belajar ini bingung, baca buku bingung, baca panduan bingung, baca gambar apalagi. Nah, setelah saya jelaskan menggunakan video ini, mudah-mudahan teman-teman paham gitu ya. Oke, ini slide pertama ini sekilas gambaran ya, gambaran secara global transaksi di bursa itu kira-kira seperti ini ya. Ini anggota bursa itu maksudnya sekuritas ya, anggota bursa A, anggota bursa B ya. Ini sekuritas A, sekuritas B. Sekuritas A ini tentu ada nasabah, sama sekuritas B juga ada nasabah ya. Di tengah-tengah nih IDX, ini bursa efek kita, oke? Di bursa efek itu dibantu oleh dua lembaga, ini perusahaan ya, ini PT juga, perseroan terbatas, ini perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh IDX. Pertama KPII, kedua KSE ya, KSEI. KPII itu apa? KPII itu kepanjangannya Clearing Penjamin Efek Indonesia ya, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Kalau KSE itu Kustodian Sentra Efek Indonesia. KP itu sesuai namanya pelaksana clearing ya, pelaksana clearing. Clearing itu apa sih? Clearing itu penyelesaian transaksi lah, kira-kira begitu ya. Kalau KSE itu kustodian. Kustodian itu berarti tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan efek. Jadi dalam pelaksanaan transaksinya bursa kita tuh dibantu oleh KP dan KSE. Nanti kita lihat ya. Ini misal secara simple saja, teman-teman berada di sekuritas A, teman-teman melakukan order penjualan, misal pasang jual, lalu di sekuritas B ada teman kita yang memasang order beli ya, order beli di harga sekian, ini order jual di harga sekian. Let's say ini misal nasabah jual
order jual saham JPFA di harga 1.200, lalu nasabah di sekuritas B order beli di harga 1.200. Match ya, oke, match. Belinya misal di hari Senin ya, hari Senin tuh T plus 0, artinya nih hari transaksi ditambah 0, berarti hari itu ya, hari H-nya ya. Lalu, nah ini teman-teman lihat ya, saat terjadi order jual, order beli, ini belum ada sebenarnya secara fisik ya, secara fisik sebenarnya belum ada serah terima, dananya juga belum ada, efeknya belum ada. Nah, serah terima dana dan efeknya tuh di sini, nih ya. Penjual itu menyerahkan efek, menyerahkan barangnya atau menyerahkan sahamnya itu pada T plus 2, artinya hari transaksi ditambah 2. Kalau hari Senin berarti Senin, Selasa, Rabu. Gitu ya. Sama begitupun juga dia menerima dananya juga di hari yang sama. Gitu. Kemudian nasabah B saat dia beli serah terima dananya tuh ya di T plus 2, dia baru menyerahkan dana, mendapatkan barangnya baru di T plus 2. Sebenarnya yang terjadi seperti itu teman-teman ya. Tapi pertanyaannya Mas Es, tapi kan kita beli saham saat itu kan bisa dijual saat itu? Iya bisa, memang bisa. Jadi karena ada dua lembaga ini, maka proses Anda jual beli dalam sehari itu bisa, karena mereka yang akan menyelesaikan transaksi itu. Anda beli. Setelah Anda beli itu, saham itu sudah menjadi milik Anda sebenarnya secara de facto ya. Secara de facto sudah jadi milik Anda. Tapi secara de jure, secara officially pada bukunya itu masih belum settlement soalnya. Karena sudah menjadi milik Anda bisa, Anda beli jam 10, Anda jual jam 11 bisa. Nanti pada saat T plus 2 juga begitu. Saat T plus 2, jam 10-nya Anda menyerahkan dana, kan gitu kan? Nanti pada saat jam 11-nya posisi Anda sudah pindah ke sini, Anda menerima dana. Tetap di T plus 2 juga. Itu kira-kira konsep simpelnya transaksi T plus 2 itu begitu. Ya, begitu ya. Oke. Nah, sebelum lanjut, pasar kita ya, IHSG kita itu sebenarnya terbagi menjadi, kalau saya lihat dari dua jenis ya, dua sisi itu. Pertama, dilihat dari jenis pasarnya ya, dilihat dari jenis pasarnya, jenis pasar atau mekanisme transaksinya, jenis pasarnya itu dia ada pasar reguler ya, ada pasar reguler dengan pasar negosiasi ya, itu jenis pasar ya. Ada pasar reguler dan pasar negosiasi. Pasar reguler itu pasar yang kalau teman-teman setiap hari pantengin handphone atau pantengin laptop, itu kan ada running trade ya yang terjadi, harga jual, harga beli, terjadi match transaksi, itu namanya pasar reguler. Kalau pasar nego itu tidak ditampilkan seperti running trade itu. Pasar nego itu sendiri, dia punya pasar sendiri. Jadi harganya tuh ditentukan antara penjual dan pembeli. Ya. Jadi ada pasar nego, ada pasar reguler. Nah, itu dilihat dari jenis pasar. Yang kedua, kalau dilihat dari cara pembayaran, ya, cara pembayaran atau cara penyelesaian ini itu dibagi menjadi dua juga, pasar reguler dan pasar tunai. Gitu. Pasar reguler tuh ini yang sedang saya tempelkan ini, ada T plus 2, T plus 2. Kalau pasar tunai enggak. Kalau pasar tunai itu serah dana, terima efek, dan serah efek terima dananya juga di T plus 0. Itu namanya pasar tunai. Gitu. Jadi kalau tadi saya ulangi ya, dari jenis pasar itu pasar reguler dan pasar negosiasi. Kemudian dari jenis pembayaran itu pasar reguler dan pasar tunai. Oke ya, lebih lanjut coba kita lihat ya di slide berikutnya ya. Nah, ini gini, ini simpelnya gini teman-teman ya, simpelnya begini. Teman-teman, ada dua istilah yang perlu teman-teman pegang ya. Nah, ini penting untuk memahami mekanisme transaksi di bursa. Pertama, settle. Ya, settle maksudnya sudah settle ya. Ini past tense, sudah settle. Apakah sudah settle maksudnya ya? Lalu yang kedua, apakah sudah good fund? Settle ini untuk barangnya, good fund ini untuk dananya. Kalau teman-teman beli saham, artinya kan teman-teman
menyerahkan uang, menerima saham kan. Nah, saham itu statusnya settle apa belum gitu. Nah, kalau good fund ini kebalikannya. Kalau teman-teman jualan barang kan teman-teman dapat uang kan, habis jualan dapat uang. Nah, uangnya itu pertanyaannya sudah good fund atau belum. Jadi, proses yang ada di sini nih, yang T+2 nih artinya settle dan good fund ya. Setelah T+2, nasabah yang menerima efek artinya dia settle. Barang benar-benar sudah diterima, itu namanya settle. Untuk yang menjual, dia kan terima dana. Setelah T+2, dana dia terima, itu namanya good fund. Artinya uang benar-benar sudah diterima. Kalau di T+0 itu belum. Coba kita lihat ya. Ini misal contoh ya. Ini bulan Agustus 2020. Contoh ya. Pada tanggal 11 nih, beli saham tanggal 11. Oke ya, beli saham tanggal 11. Berarti T+0-nya, teman-teman, tanggal 11. Nah, tanggal 11 dan 12, 2 hari ini itu proses clearing. Jadi tanggal 11-nya tuh ini, yang atas ini, ya. Lalu tanggal 11 dan 12, 2 hari itu, T+0 dan T+1 itu ada proses di sini, di dalam sini. Gitu ya. Ini ada proses clearing, prosesnya di ke C tadi dan ke P, KPI dan ke C. Kemudian tanggal 13-nya itu namanya settle. Ini kan beli ya. Berarti ini settle. Jadi kalau teman-teman beli saham di sini, istilah settle-nya tuh pertanyaannya apakah sudah settle atau belum barangmu, sudah diterima atau belum barangmu. Itu posisinya di T+2. Ini T+0 plus 1 plus 2 berarti di tanggal 13. Settle saya kasih logo ketupat ya. Kalau yang proses saya kasih logo square. Kemudian kebalikannya untuk jual saham. Ini kan ada orang beli. Tentu tanggal 11 ada orang jual ya. Jual saham tanggal 11. Oke. Tanggal 11 dan tanggal 12 itu proses clearing. Baru tanggal 13 good fund. Artinya dana benar-benar diterima. Nah sekarang gini. Teman-teman, kalau mau teman-teman tarik dana. Misal teman-teman hari ini posisinya saham semua gitu ya. Saham semua. Teman-teman mau tarik dana. Kan nggak bisa kan? Harus dijual dulu kan sahamnya. Oke, misal teman-teman besok jualan saham hari Selasa. Ya, misal hari Selasa teman-teman jualan saham. Besok nih ceritanya ya, uangnya mau diambil. Kan sudah terjual tuh sahamnya. Teman-teman kalau mau narik dana, bisa nggak saat itu ditarik? Nggak bisa kan? Nunggu T plus berapa? Nunggu T plus 2 kan? Ini T plus 0, T plus 1, T plus 2. Kenapa nunggu T plus 2? Karena nunggu ini loh, nunggu good fund. Nunggu dananya kamu terima ini loh. Kan kamu jual ini. Jadi kamu terima dananya itu T plus 2. Makanya kalau kamu habis jualan itu kamu tunggu istilahnya good fund. Ini saya kasih bahasa marketnya lah. Bahasa orang-orang sekuritas, bahasa orang-orang marketing, orang sales itu good fund. Bahasanya broker ya. Supaya nanti nyambung kalau komunikasi dengan sekuritasnya. Jadi kenapa kalian itu baru bisa ambil dananya di sini karena di sini tuh baru good fund. Kamu jualnya di sini, misalnya jualan hari Selasa, hari Rabu, dananya belum masuk. Tapi di portofolio kita uangnya ada itu. Kamu habis jualan, kamu beli bisa, tapi kalau kamu tarik uangnya nggak bisa. Kenapa? Karena belum good fund. Loh, Mas AS kalau beli kok bisa? Ya bisa ini tadi, karena ada di sini. Uang kamu tuh sebenarnya sudah ada, hanya masih proses clearing. Kalau kamu mau beli lagi boleh, status uang kamu sudah jadi uang, bisa kamu belikan lagi. Nanti saat T plus 2 setelah kamu terima dana itu langsung diproses lagi karena pada hari yang sama kamu beli. Jadi pada T plus 0 ini kamu jual sekaligus kamu beli, habis jual terus beli lagi, itu bisa. Tapi untuk kamu tarik dana nggak bisa. Itu istilahnya good fund. Itu. Nah, ini tadi yang saya bilang market. Jadi ini market reguler ya. Market reguler itu berlaku untuk yang namanya T plus 2 ini berlaku untuk jenis market reguler dan market nego. Ya. Ini cara pembayaran yang reguler ya, ada T plus ini adalah cara pembayaran yang reguler, itu berlaku untuk market reguler dan market nego. Jadi market nego itu sama, dia pakai T plus. Secara default dia pakai T plus 2. Nah, oke ya. Nah, ini ya.
Teman-teman, nah ini dipahami benar-benar ya, dipahami benar-benar. Kalau nggak ngerti-ngerti, coba ditonton ulang ya, atau bisa juga sampaikan di komentar, bisa ditanyakan lagi. Yang pasti, yang paling penting ya, diingat-ingat dua istilah ini. Barang kamu sudah settle atau belum, lalu dana kamu sudah good fund atau belum. Kapan settle-nya? Ya, setelah beli saham, maka butuh 2 hari baru settle. Barang benar-benar ada. Oke ya. Setelah kamu jual barang, nunggu 2 hari, uang kamu masuk, itu istilahnya good fund. Nah, kenapa ini saya ulang-ulang? Karena ini penting ya. Settle dan good fund ini nanti relevansinya ke market tunai. Ya, ke market tunai, dan market tunai itu penting. Nanti akan saya jelaskan pentingnya di mana. Pentingnya di mana nanti di belakang setelah ini ya. Nanti akan ada aksi-aksi korporasi selanjutnya yang teman-teman harus mengerti ini. Kenapa kok saya boleh menggunakan strategi, wah saya jual di tunai. Saya nggak mau jual waktu kumdet misal. Atau kumrate kalau RI. Padahal di situ harga tertinggi, besok kan sudah ex-date. Besok pasti longsor harganya. Padahal saya tidak mau ikut RI. Oh jangan, ini saham menarik. Kamu nggak usah jual sekarang, jual besok aja. Kok bisa jualnya di tunai, harganya naik tinggi. Sama kayak begitu. Jadi seperti kasus ACST kemarin pada tanggal 28 ya, pada tanggal 27 dan 28. 27 itu market tunai ditutup 600 lebih, 28 juga sampai 800 ya sesuai video saya. Jadi kemarin teman-teman yang konsultasi dengan saya bilang, "Mas, ini udah 545 ini arah saya jual ya." Jangan jual dulu. Tapi saya nggak mau ikut R kok Mas, saya nggak usah nunggu sampai kumrate. Oke, nggak apa-apa, kamu jual besok di pasar tunai. Harganya anjlok dong? Enggak, harganya pasti naik. Karena di pasar tunai masih kumrate. Nah, itu kalau teman-teman nggak ngerti begini-begini, nggak akan bisa strategi itu. Gitu. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini kan market reguler dan nego. Sekarang market tunai. Nah, ini ya, lihat bedanya ya. Di sini kotak proses dengan kotak hasil ini ya. Sekotak settle kan berbeda nih. Kalau ini jadi satu nih. Nih, tuh. Ya. Kalau tunai, kalau market tunai itu teman-teman beli saham tanggal 11. Di proses clearingnya juga tanggal 11. Settle-nya juga tanggal 11. Gitu. Dia kalau tunai nggak pakai T+. Ya. Nah, jadi gini. Beli saham tanggal 11, kamu di clearing juga tanggal 11, settle-nya juga tanggal 11, artinya kamu dapat barang di tanggal itu juga. Oke, sekarang kebalikannya. Kalau kamu jual sahammu di tanggal 11 untuk tunai, artinya proses clearingnya tuh diproses tanggal 11 juga, artinya uang kamu nanti akan masuk tanggal 11. Ya, oke. Nah, ini penting nih, perhatikan ya. Ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nih ya, pokoknya teman-teman yang ini sama-sama tanggal 11 ya. Kita kembali ke sini, biar teman-teman tahu konsekuensinya kalau tunai itu gimana. Nih, teman-teman kalau reguler, kamu kan habis jualan barang ya. Coba, kamu perhatikan di sini. Anda menyerahkan efek di T+2 kan? Artinya saat T+0 ini sebenarnya saham kamu posisinya mungkin belum settle. Ya, mungkin belum settle ini barang kamu. Mungkin kamu belinya, saham ini baru kamu beli pagi. Let's say pagi hari posisi Anda cash, free cash ya. Posisinya full cash. Lalu jam 9 atau jam 10 Anda beli saham, misal beli saham ITMG. Jam 10, jam 11 Anda jual. Saat Anda beli jam 10 itu, kan T+0 ya. Jam 10 itu menggunakan market reguler T+0. Pertanyaan saya, kalau reguler, Anda beli tanggal 11 ini, jam 10 pagi, Anda beli, sudah settle belum? Belum, settle-nya tanggal 13. Ya, belum settle loh itu. Anda beli pagi jam 10 itu. Lalu jam 11 mau Anda jual di reguler. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Padahal kan belum settle. Iya memang belum settle, tapi boleh. Kenapa? Karena kamu nanti serahkan barangnya nanti pada saat T+2. Sebelum kamu nanti serahkan barang T+2, kamu sudah dapat barang duluan. Karena kamu belinya kan jam 10. Kamu jam 10 pada T+2 jam 10, kamu dapat barang. T2 jam 11, kamu serahkan barang. Itu kalau reguler. Nah, kalau tunai beda. Kalau tunai, nggak ada bawah ini, nggak ada.
Jadi serah efek terima dana posisinya di T plus 0. Gitu loh teman-teman. Konsekuensinya adalah saat kamu jualan di pasar tunai, maka barang kamu harus settle dulu. Kalau kamu beli saham pagi, beli ITMG pagi jam 10, lalu jam 11 mau coba-coba kamu jual di pasar tunai, kagak bisa, pasti ditolak oleh sistem. Ini yang kadang-kadang menjadi problem, ada sistem sekuritas yang nggak siap. Orang beli barang jam 10 pagi di market reguler. Dia tahu di market tunai harganya tinggi. Mungkin saat itu ada aksi korporasi apa yang di market tunai itu belum habis cum date-nya. Dia iseng beli di reguler, harga murah kan? Sudah ex-date kan? Lalu dijual di market tunai, harganya masih tinggi. Kebablasan, bisa dijual ternyata. Nasabahnya dia, loh saya bisa jual kok pakai OLT, lolos kok, berhasil, dan kok saya tetap dapat duit. Itu yang salah sistem sekuritas. Nanti itu akan terjadi problem namanya gagal serah. Apa itu gagal serah? Kamu nggak punya barang tapi kamu jualan. Lah kok bisa gagal serah? Lah iya, kan kamu belinya di reguler. Barang kamu tuh kamu dapat setelah T plus 2. 2 hari lagi baru kamu dapat. Lah, kamu udah jualan di tunai. Padahal kalau kamu jualan di tunai, saat itu juga kamu harus serahkan barang. Nah, padahal barang kamu baru 2 hari kemudian. Ini dia. Kamu belinya di reguler tanggal 11, barang kamu datangnya tanggal 13. Lalu kamu jualan di tunai. Jual di tunai, yang barang kamu harus diserahkan tanggal 11. Ini namanya gagal serah. Jadi teman-teman kemarin ya, ada juga yang nanya, Mas AS, enak nih kayaknya nih. Di reguler harganya cuman berapa ini murah nih? Cuman 300 berapa? Padahal di tunai harganya 800. Bisa dong ya saya beli di reguler jual di tunai? Kagak bisa, men. Kenapa kagak bisa? Kalau saya jelaskan pakai tulisan, Anda bingung waktu itu. Penjelasannya ya ini. Kenapa nggak bisa? Ya karena ini, kamu belum terima barang. Istilahnya kamu belum settle, kamu mau jualan, ya kagak bisa. Yang bisa jualan di pasar tunai adalah yang barangnya sudah settle hari itu. Artinya, orang-orang yang tanggal 11 sudah settle. Ini menjadi T plus 2-nya dia. Berarti orang yang beli di tanggal 7 gitu. Atau orang yang beli di tanggal 6. Makanya kemarin waktu ACST, misalnya ya waktu ACST itu, orang-orang yang beli di tanggal 26, nih kebetulan Agustus nih teman-teman ya. Teman-teman yang beli di tanggal 26, waktu tanggal 27 dia belum bisa jual di tunai. Ya, waktu tanggal 29 dia sudah bisa jual di tunai. Jadi kemarin teman-teman sebagian ada tuh tanggal 26 dia beli, tanggal 28 jual di tunai. Bisa. Kenapa? Karena sudah T plus 2. Kemarin ada yang mau iseng tanggal 28 pagi beli di reguler, langsung mau dijual di tunai. Tidak bisa. Karena belum settle. Gitu loh teman-teman ya. Nah, ada satu catatan sebenarnya, satu catatan ya. Pasar tunai ini hanya ada di sesi 1. Ya, sesi 2 nggak ada. Sesi 2 tutup. Jadi pasar tunai ini ada sesi 1. Kenapa sesi 2 tutup? Sesi 2 tuh digunakan untuk clearing ini. Ya, jadi beli jualnya tuh di sesi 1, sesi 2 clearing. Jadi nanti pada waktu sore hari sudah settle. Gitu. Nah, teman-teman, misal Anda sudah pegang barang lama, saham lama sekali ya, lama gitu misal ya. Anda mau butuh duit cepet, besok saya nih urgent banget nih, gimana ya? Iseng aja, coba buka aja di pasar tunai. Kalau ada orang mau beli dengan harga yang sesuai, jualah di pasar tunai. Duitnya langsung kamu terima sore itu, besok kamu bisa tarik, bisa withdraw. Nggak usah nunggu T+. Nah, itulah fungsinya pasar tunai. Oke ya, sampai di sini ya. Ini penjelasan saya, ini pasar reguler, ini pasar tunai. Oke, sekarang relevansinya ke aksi korporasi apa? Sekarang saya masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, ini contoh pada mekanisme right issue. Ya, pada mekanisme right issue. Ini teman-teman perhatikan, ini bisa jadi strategi ya. Nanti kalau ada right issue lagi. Coba teman-teman ya. Teman-teman pada waktu RI ya. Pada waktu RI nanti teman-teman buka prospektus. Ada jadwal model begini yang lengkap begini. Namanya jadwal ya. Jadwalnya. Nanti teman-teman lihat. Ada namanya cum right. Ada namanya X right. Ya, segala macam ya. Nanti ada namanya tanggal pencatatan atau bahasa Inggrisnya biasanya istilahnya recording date. Recording date ya, tanggal pencatatan untuk memperoleh HMITD. Tanggal pencatatan itu maksudnya begini.
nanti pihak bursa, pokoknya panitianya RI lah ya, termasuk Bursa Efek itu, mencatat nih, semua orang yang pada tanggal ini 28 mempunyai saham ini, berarti nanti dia mendapatkan hak untuk mendapatkan R atau HMETD. Tergantung sahamnya, ACST ya ACST R, Jakva ya Jakva R, Medco ya Medco R, IMJS IMJS R, intinya gitu ya. Nanti teman-teman lihat, langsung pointing ke recording date. Kenapa recording date? Nah, tanggal 28 di sini tanggal 28-nya recording date. Nih, recording date harus settle. Rumusnya teman-teman, pada setiap aksi korporasi RI, recording date itu adalah mencatat semua saham yang sudah settle. Jadi semua orang yang sahamnya settle pada hari itu dia pasti berhak mendapatkan. Gitu ya. Mas, bukannya menggunakan kumdate atau kumrite yang masuk? Enggak, sebenarnya tuh recording date. Anda kumrite itu, ya kumrite itu, nih contoh ya, kumrite atau kumdate untuk pasar reguler di tanggal 26 ini, ACST kemarin 26 ya. Tuh, liatin, recording date-nya kan tanggal 28. Ke tanggal 28 ini Anda settle, Anda beli di sini, ini clearing, Anda settle di sini, gitu. Nah, ya, terus kumrite-nya orang tunai itu sampai tanggal 28. Makanya kemarin kenapa tanggal 27 dan 28 itu rame, padahal harganya sudah turun, malah di sini kok harganya tinggi sekali. Itu banyak yang bingung bertanya ke saya, Mas AS, ini kok tanggal 27 28 market tunainya kok tinggi, kok mahal, kenapa ya? Masa beda sih antara reguler sama tunai? Yang ngedriving apa? Masa supply demand-nya beda? Bukan begitu, teman-teman. Nih, kalau teman-teman tahu ini, teman-teman jadi paham. Kan RI-nya ACST itu kan dikejar orang kan, orang-orang berebut supaya dapat RI-nya, R-nya kan kira-kira begitu. Tanggal 26 kan sudah selesai yang untuk reguler. Kenapa selesai? Karena butuh waktu 2 hari untuk settle, padahal recording date-nya tanggal 28, artinya tanggal 26 untuk reguler stop, tanggal 26 terakhir kamu beli. Karena 28 batasnya gitu. Nah, untuk cash, karena cash itu disettle pada hari itu, beli cash di sini boleh, beli cash di sini boleh. Bahkan pada tanggal 28 pun teman-teman beli cash masih dapat R. Kenapa? Karena cash itu beli di situ, settle di situ. Gitu. Itulah kenapa kemarin harga ACST pada market tunai tanggal 27 28 itu sampai 800 lebih. Kenapa? Karena orang masih pengen belinya karena sudah tidak bisa beli reguler. Kalau beli reguler di sini Anda nggak dapet karena barang Anda settle-nya di sini. Settle-nya tanggal 1. Kalau settle tanggal 1 Anda sudah nggak dapat R karena recording date-nya tanggal 28 Anda sudah nggak kecatat nama Anda. Tapi kalau Anda beli di tunai Anda bisa. Makanya orang berebut di tunai. Anda beli di tunai tanggal 28, di settle-nya juga tanggal 28, Anda sudah settle, nama Anda tercantum, gitu kira-kira. Nah, ini untuk ke depan gimana strateginya? Nih, saya kasih tahu begini ya. Nanti kalau ada RI yang menarik gimana Mas AS? Pokoknya di Demokrasi Saham nanti saya jelasin. Kalau mau lebih eksklusif, gabung ke Andara Investment Club gitu ya. Tapi saya tetap nanti bikinkan video-video YouTube untuk setiap RI yang menarik. Kalau ada RI menarik, RI-nya dikejar-kejar gitu, misal lihat contoh, saya pakai tanggal yang sama lah misal. Tanggal 26 kumrite, berebut arah, udah nggak bisa gitu ya. Nah, misal teman-teman sudah punya nih, teman-teman sudah beli jauh hari nih, dari tanggal 18 lah, sudah settle lama lah. Waktu di sini, misal teman-teman berpikir, wah gua induknya aja udah cuan 100% lebih. Sudah cuan 100% lebih, gua nggak mau ikut R lah. Kenapa nggak mau ikut R? Karena besok nanti ke harga teoritis, takut harga teoritisnya anjlok. Oke, gua nggak mau ikut R, nggak dapat R, nggak apa-apa. Yang penting gue sekarang udah cuan, gue mau jual. Stop dulu, teman-teman pelajari dulu. Kalau itu RI-nya menarik, teman-teman jangan jual waktu kumrite. Mas AS nanti kan besoknya anjlok. Enggak, besoknya teman-teman lihat harga tunainya. Kalau kumrite-nya reguler itu tanggal 26, pasti masih ada 2 hari untuk tunai. Kenapa? Karena ini menunggu kamu settle. Ini masih untuk orang-orang yang beli di tunai ini. Nanti kamu lihat, nih pasar tunainya bisa arah lagi nih. Seperti contoh kasus ACST kemarin. Nah, teman-teman di Andara tuh saya kasih tahu, teman-teman boleh jual di sini. Yang nggak mau ikut R, yang nggak mau dapetin R, yang takut harganya anjlok, nih kamu bisa jual di sini. Cuannya lebih besar dan mereka cuan lebih besar. Beneran itu terjadi. Nah, kira-kira begitu. Itu strateginya ya. Itu untuk RI. Oke, selanjutnya
Ah, ini dividen juga sama teman-teman. Ini bisa digunakan untuk dividen juga. Ini contoh dividennya SMSM ya. SMSM itu nama PT-nya Selamat Sampurna, perusahaan produksi spare part otomotif. Ini belum berjalan. Ini contoh ya. Ini ada dividen nih. Sama nih, recording date harus settle. Recording date tuh nih, apa ya di sini ya? Nih, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai. Ini maksudnya recording date dia pakai bahasa ini. Daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai. Tanggal 8 September. Artinya 8 September ini harus settle. Pokoknya orang-orang yang settle saham SMSM, yang settle, posisi settle tanggal 8, dia berhak mendapatkan dividen. Nih, settle kan di tanggal 8. Ya, settle kan di tanggal 8. Settle di tanggal 8 berarti T+2-nya di mana? Di tanggal 4 kan? Kalau ditarik mundur kan? Pasti nanti nih, cum date-nya pasti tanggal 8. Sudah pasti, tanpa saya melihat, misal saya tidak melihat ini ya, saya tahu kalau recording di tanggal 8, pasti nanti cum date-nya tanggal 4. Karena kenapa? Karena ini terakhir, orang beli di sini, ya, ini diproses clearing tanggal 4 dan tanggal 7, 5-6 libur, 8-nya settle. Lihatin, tuh, bener kan? Cum date-nya sudah pasti tanggal 4 untuk pasar reguler, nih, pasar reguler dan pasar negosiasi. Sama ya tadi ya, saya tulis ya. Nih, untuk pasar reguler dan pasar negosiasi, itu sama, menggunakan T+2. Nih. Nah, ini ya. Terus, misal nanti begini. Ini misal nih, strateginya tuh begini, teman saya kasih tahu. Teman-teman, misal nih dari hari ini udah punya nih SMSM ya. Terus nanti naik nih, naik. Udah naik tinggi nih, Misal nih SMSM diserbu, saya nggak tahu, saya belum perhatiin saham ini. Ini contoh saja ya. Teman-teman di tanggal 4, tek, ini kan cum date nih. Teman-teman mikir, wah, gue nggak mau ikut RI ya, takut nanti tanggal 7-nya, ex-date-nya jatuh. Gitu ya, misal gitu ya. Belum tentu, kalau ini menarik, fundamentalnya bagus, kemungkinan nggak jatuh. Teman-teman, walaupun teman-teman nggak niat ikut RI, jangan dijual dulu. Diamin aja. Tanggal 7, kamu lirik market tunainya. Tanggal 28 lirik market tunainya. Jangan-jangan di sini malah naik lebih tinggi lagi. Kamu cuannya lebih tinggi lagi, jualnya di sini ke orang-orang yang mau beli di tunai. Nih, lihatin. Cum dividennya pasar tunai pasti tanggal 8 masih ada sisa hari, 2 hari. Tuh, sama kan dengan RI tadi kan? Selalu begitu. Jadi sisa 2 hari ini digunakan oleh orang tunai. Karena tunai itu mau beli di tanggal 8 pun itu masih settle hari itu. Dan dia masih tercatat. Gitu. Ya, oke, ini menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa manfaatkan ini. Ini nggak ada yang share model ilmu seperti ini. Mungkin sales kamu pun kamu tanya juga nggak ngerti cara jelasinya. Gitu ya. Nah, ini spesial buat teman-teman. Untuk strategi aksi korporasi selanjutnya. Terus sebenarnya materi saya sudah sampai sini ya, tapi akan saya tambah begini. Teman-teman, pertama untuk market tunai itu untuk siapa aja punya hak. Nggak cuman fund manager, nggak cuman institusi, nggak retail, kamu punya uang 500.000 pun kamu berhak masuk pasar tunai. Kalau ada sekuritas yang bilang, oh pasar tunai nggak bisa Pak, ini khusus institusi, laporkan ke bursa, laporkan ke OJK, nakal itu, nggak boleh. Pasar tunai buat semua orang bisa. Gitu. Pasar tunai itu bisa. Itu adalah hak mutlak dari semua investor yang menjadi nasabah sekuritas. Ya, dan harusnya di online trading itu bisa, ya, di online trading itu bisa. Teman-teman teman-teman kan sekuritasnya macam-macam ya. Saya nggak tahu ya. Kalau punya saya contoh, saya kan di Panin dan RHB. Kalau di Panin tuh gampang. Di Panin tuh ada, saya tinggal pilih aja, ada menunya. Mau pasar tunai atau pasar reguler. Itu tinggal saya pilih aja gitu. Kalau di RHB itu juga sama. Saya tinggal drop down aja, pindahin mau reguler atau tunai. Mestinya semua sekuritas pasti begitu, tinggal dipindahin aja. Tapi sebelum teman-teman masuk ke tunai, teman-teman mesti cek barang saya sudah settle belum ya. Itu penting. Padahal sebenarnya sistemnya sekuritas itu sudah cek. Kalau barangnya teman-teman belum settle, teman-teman tuh nggak bisa jual, ditolak sama OLT. Sama online tradingnya. Oke, teman-teman, gitu aja ya materi kali ini, begitu aja mekanisme T+. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan teman-teman tentang bursa kita. Oke, salam sukses selalu untuk Anda.